adik-adik Rahmani kita yang dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Wacau. Adik-adik masih ingat salam seperti ini? Coba kakak ingatkan sekali lagi ya. Kakak kasih salam sekali lagi ya. Adik-adik Rahmani kita yang dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Wajah beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya, adik-adik yang di rumah maupun yang ada di sini. Kita hari ini sedang mengadakan ibadah online. Sebelum kita mengadakan ibadah online, kita mau berdoa dulu ya. Yang di rumah maupun yang ada di sini, sikap doa yang manis, tangan dilipat, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengadakan ibadah bersama-sama secara online. Tuhan berkati, Tuhan pimpin acara kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah namamu dipermuliakan. Haleluya, semua yang percaya katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan. Ya, kita mau angkat pujian dari terbit matahari. Mari buat Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik tahu nggak? Kasih Tuhan Yesus itu tak berkesudahan. Dia memberkati kita dari awal terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Tuhan Yesus mengasihi kita. Maka dari itu adik-adik di rumah maupun yang ada di sini, semangat ya memuji Tuhan ya. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama, kakak yakin hadirat Tuhan sama-sama bisa kita rasakan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Adik-adik semua masih bersuka cita, amin. 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 Oke, kita mau angkat satu lagi pujian kita. Mari kita bersukaria. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sama-sama kita katakan.
Sekarang saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk terlebih dahulu menyembah Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita siapkan hati, kita siapkan sikap kita. Haleluya. Kita mau nyatakan bahwa kita mencintai Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita mau datang kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau datang dengan penuh kerinduan, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik di rumah bisa mengangkat tangan tinggi-tinggi, bahkan bernyanyi dengan kuat hanya untuk Tuhan. Mari kita nyatakan kembali ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Halo teman-teman, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Sekarang kita panggil kakaknya. Kakak, masuk dong. Bora udah di sini. Iya dong kak. Sudah disiapin belum teman-teman di rumah? Sudah kak. Baik, adik-adik di rumah. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 9
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dengan judul Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Bora, bagaimana kalau buta? Tidak bisa melihat, gelap. Enak gak jadi orang buta? Tidak enak, Kak. Jadi adik-adik di rumah, firman Tuhan pada siang hari ini menjelaskan bagaimana Tuhan membuat mujizat kepada orang yang buta sejak lahir. Begini ceritanya, Bora. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Adek, mereka melihat seorang buta yang ada di situ. Orang buta itu memang dia buta sejak lahir, adik-adik. Terus Tuhan Yesus melihat, tergeraklah hatinya untuk menolong orang buta itu. Orang buta itu karena dia tahu ada Tuhan Yesus di tempat itu, dia mau minta tolong kepada Tuhan Yesus. Kalau orang minta tolong gimana biasanya, Bora? Tuhan Yesus, tolong, tolong. Tuhan Yesus melihat orang buta itu, dia menolong orang itu dengan cara Tuhan Yesus meludah di tanah, dia mengaduk-aduk tanah, dan dia berpesan kepada orang buta itu, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam, yang artinya adalah yang diutus. Dan orang buta itu, adik-adik, dia pergi ke kolam Siloam, dan dia membasuh tubuhnya, dan seketika itu mujizat terjadi. Dan orang buta itu bisa melihat. Puji Tuhan. Bagaimana kalau orang buta yang tadinya gelap sekarang sudah jadi terang, Bora? Mengucap syukur kepada Tuhan. Senang gak dia? Senang banget, Kak. Iya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia melompat-lompat. Dia kegirangan sebab dia sudah disembuhkan. Jadi yang ada di rumah, setiap orang yang menurut kepada Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, pasti dia akan diselamatkan. Dan pasti orang itu akan terima mujizat. Adik-adik di rumah, apakah adik-adik juga nurut kepada orang tua di rumah? Kalau Bora, nurut gak sama orang tua di rumah? Banget, Kak. Iya. Jadi juga selain orang tua, juga nurut kepada firman Tuhan. Supaya kita terima mujizat. Puji Tuhan. Jadi adik-adik, mulai hari ini, kita harus selalu nurut kepada orang tua, menurut kepada firman Tuhan, supaya kita terima mujizat. Tepuk tangan buat firman Tuhan hari ini. Iya. Kemudian kita akan mendengar ayat hafalan dari Kak Rita. Adik-adik, sekarang kakak mau memberikan ayat hafalan. Siapkan Alkitabnya ya. Yuk, mari sama-sama kita baca ya. Di Mazmur 37 ayat 5. Sama-sama kita baca ya. Ayo. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Nah, adik-adik jangan lupa dihafalkan ya di rumah. Kalau sudah hafal, nanti divideokan ya. Nanti videonya bisa kalian kirim ke grup kelas masing-masing. Nah, jangan lupa ya. Sekarang sebelum ibadah ini kita tutup, kita mau berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita berdoa. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk tuntunanmu, untuk penyertaanmu, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu, berkati papa mamanya,
Berkati juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.